Oke. Kali ini kita bahas salah satu tontonan yang lagi jadi perbincangan banget di mana-mana, di Instagram, TikTok, sampai lapak jualan aja jadi ramai sama series ini. Inilah Squid Game. Suatu tantangan banget buat aku nge-review series sebanyak 9 episode. Untung sih ya, nggak ratusan episode. Walaupun ini akan dibagi jadi 3 part, aku nggak akan upload berbeda hari. Aku upload semuanya di hari ini juga. Jadi nggak usah khawatir nunggu lama. Buat kalian yang belum tahu apa itu Squid Game, jadi Squid Game ini adalah sebuah game yang mengharuskan pemainnya memainkan permainan masa kecil gitu. Tapi gamenya bukan game biasa, game ini bisa merenggut nyawa loh. Nah, yang memenangkan akan dapat uang miliaran won. Para pemain ini terdiri dari 456 peserta dan mereka ini orang-orang yang terlilit hutang. Jadi itulah kenapa mereka rela bermain game berbahaya kayak gini. Gak usah nyerita panjang lebar karena ini akan memakan waktu banyak banget. Jadi kita masuk aja ke ceritanya. Oh iya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Oke deh, ini dia Squid Game. Scene diawali dengan seorang pria bernama Song Gi-hun. Gi-hun ini adalah seorang pria yang sudah berumur, tidak bekerja dan malah jadi beban ibunya. Kehidupannya yang sangat menyedihkan ini bahkan membuatnya bercerai dan hak asuh jatuh ke tangan istrinya. Pada suatu hari, anak Gi-hun berulang tahun. Ibu memberikan uang kepada Gi-hun agar dia membelikan kado ulang tahun untuk anaknya. Bukannya berterima kasih, Gi-hun malah mengeluh karena uangnya kurang. Jadi setelah ibunya pergi, Gi-hun diam-diam membawa kartu ATM milik ibunya dan membawa beberapa uang untuk digunakan bermain judi. Beruntungnya, Gi-hun memenangkan perjudian. Tapi sayangnya saat keluar dari gedung, rentenir yang selama ini mencari Gi-hun tentu saja mengejarnya. Tapi sejauh manapun Gi-hun berlari, dia tetap saja tertangkap. Gi-hun memohon agar jangan disakiti karena dia akan membayar setengah dari hutangnya. Uang hasil perjudian tadi akan diberikan semuanya. Tapi saat akan diberikan, uang itu sudah hilang dari kantongnya. Ternyata wanita yang tadi bertabrakan dengan Gi-hun membawa semua uangnya. Tentu saja rentenir ini murka dan mengancam akan menjual organ milik Gi-hun jika bulan depan tidak bisa melunasinya. Setelah kejadian itu, Gi-hun jadi tidak bisa memberikan makanan yang mewah dan hadiah untuk anaknya. Benar-benar sial sekali hidupnya kan? Saat sedang putus asa, Gi-hun didatangi seorang pria. Dia menawarkan hadiah uang sebesar 100.000 won jika berhasil mengalahkannya memainkan sebuah permainan, yaitu dakji. Setelah bermain beberapa kali, Gi-hun berhasil mendapatkan beberapa ratus ribu won. Melihat kebahagiaan Gi-hun, pria ini menawarkan sebuah hadiah yang lebih besar lagi dengan cara menghubungi nomor yang ada di belakang kartu. Singkat cerita, saat makan malam, Gi-hun diberitahu ibunya tentang rencana keluarga mantan istrinya yang akan pindah ke Amerika karena suaminya kerja di sana. Tentu saja putri semata wayangnya akan ikut ke Amerika juga. Ibu Gi-hun meminta Gi-hun untuk mencari uang lebih banyak agar bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Pengadilan akan mengabulkan hal itu jika Gi-hun mapan. Mendengar hal itu, Gi-hun memutuskan untuk menelpon nomor di belakang kartu dan datang ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan. Gi-hun dijemput sebuah mobil van berisikan orang yang memiliki nasib sama seperti Gi-hun. Awalnya biasa saja, tapi tiba-tiba gas memenuhi mobil yang membuat Gi-hun tidak sadarkan diri. Gas ini berfungsi untuk merahasiakan lokasi permainan nanti. Bahkan handphone dan barang pribadi lainnya disita dan akan dikembalikan jika permainan selesai. Kini Gi-hun berada di ruangan yang sangat besar. Di sana terdapat 456 peserta. Semuanya diawasi oleh petugas satu persatu dengan pakaian serba merah dan pemimpin game ini adalah seorang pria bertopeng hitam. Kita panggil dia frontman. Semua identitas petugas yang ada di game ini sangat dirahasiakan. Gi-hun bertemu dengan berbagai macam orang lainnya, seperti seorang kakek tua bernama Ilnam, pekerja asing bernama Ali, pria gangster bernama Doksu, wanita bernama Miryong, bahkan yang lebih mengejutkan, di sini ada teman kecil Gi-hun yaitu Cho Sang-woo. Padahal dia adalah pria yang terkenal di kampung halaman sebagai lulusan SNU dan katanya kini bekerja di Amerika. Tapi nyatanya dia kini berada di ruangan yang sama dengan Gi-hun. Berarti Song-woo memiliki masalah hutang juga.
Saat sedang melihat sekitar, Gi-hun bahkan bertemu dengan gadis yang mengambil uangnya. Dia bernama Se-byok. Melihat Se-byok, tentu saja Gi-hun meluapkan keamarahannya. Tapi belum juga selesai, para petugas masuk, menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Tapi sebelum itu mereka harus menandatangani sebuah perjanjian yang berisikan beberapa aturan. Pertama, pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan ketiga, permainan bisa dihentikan jika mayoritas peserta menginginkan game ini berakhir. Setelah menandatangani perjanjian, akhirnya permainan pun dimulai. Permainan pertama ini bernama lampu merah, lampu hijau. Robot besar di depan mereka ini bertugas untuk menjadi penjaga. Ketika robot menyebutkan lampu hijau, peserta harus berlari sejauh mungkin agar bisa sampai ke garis finish. Tapi ketika robot menyebutkan lampu merah, semua harus berhenti. Permainan ini tentu saja diberi durasi. Mereka harus sampai ke garis finish sebelum waktu habis jika ingin memenangkan game ini. Permainan yang menyenangkan kan? Tapi jika ada peserta yang terlihat bergerak saat robot mengucapkan lampu merah, maka peserta akan dieliminasi, bukan dikeluarkan hidup-hidup, tetapi ditembak. Kenyataan yang mereka hadapi tentu saja memicu keributan. Banyak dari peserta yang panik dan malah membuat mereka tertembak. Gi-hun dan peserta lainnya yang masih bertahan harus menahan rasa takut akan hukuman yang mereka dapatkan. Gi-hun menyadari posisinya tertinggal dan waktu sudah sangat sempit. Karena kepanikannya, dia terpeleset menginjak mayat, tapi untungnya Ali menahan Gi-hun dari belakang. Setelah berhasil melewati garis finish dan waktu sudah habis, para peserta yang tidak berhasil melewati garis finish ditembak satu persatu. Mereka pun kembali ke kamar. Petugas mengumumkan peserta yang awalnya 456 kini sudah berkurang menjadi 201. Peserta lainnya memohon untuk dibebaskan dari permainan ini, mengingat betapa mengerikannya permainan yang sudah mereka jalani tadi. Sang-woo yang teringat dengan perjanjian nomor 3 tentang voting jika ingin berhenti, memutuskan mengajukan pemberhentian permainan. Tapi sebelum voting dimulai, panitia menunjukkan sebuah celengan besar berisikan uang yang sekarang berjumlah 25 miliar won. Uang itu berasal dari nyawa yang hilang. Setiap nyawa bernilai 100 juta won. Jika mereka memutuskan untuk berhenti, maka mereka akan dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Setelah mendengar penjelasan, tentu saja beberapa peserta jadi ragu untuk kembali pulang. Walaupun begitu, hasil tetap dimenangkan oleh kelompok yang ingin game diberhentikan dengan selisih 1 suara saja. Maka dari itu mereka dipulangkan dengan cara yang bisa dikatakan kasar, tanpa pakaian, tangan dan kaki pun terikat. Keesokan harinya Gi-hun melaporkan semua kejadian yang telah dialami. Tapi yang terjadi, polisi tidak percaya sama sekali dan menganggap itu hanya lelucon saja. Gi-hun menjadi sangat kesal dan akhirnya dia menunjukkan kartu dari game itu dan meminta polisi menelpon nomor yang ada di belakang kartu. Tapi sayangnya setelah ditelepon, nomor itu malah tersambung ke wanita biasa yang tidak mengerti apa-apa. Tentu saja itu membuat polisi marah dan mengusir Gi-hun saat itu juga. Setelah Gi-hun pergi, seorang polisi bernama Jun-ho yang baru saja datang membantu temannya tertarik menanyakan apa yang sudah terjadi, dan dia sempat melihat kartu yang ditinggalkan Gi-hun. Setelah dari kantor polisi, Jun-ho mendatangi kamar kos kakaknya yang sudah lama tidak ada kabar. Jun-ho khawatir sesuatu terjadi kepada kakaknya. Saat mencari petunjuk keberadaan kakaknya, Jun-ho malah menemukan sebuah kotak berpita pink dan saat dibuka ternyata di sana ada kartu yang sama seperti milik Gi-hun. Jun-ho pun teringat hal itu dan dia meminta rekannya mencari informasi mengenai Gi-hun karena dia curiga kakaknya mengalami hal yang sama seperti Gi-hun. Sedangkan di sini, Gi-hun baru saja sampai di rumah. Dia mencari ibunya di setiap ruangan, tapi tidak ada. Ternyata ibu Gi-hun dilarikan ke rumah sakit karena penyakit diabetesnya yang sudah akut. Bahkan kakinya sudah mengalami luka yang sangat parah. Dokter menyarankan agar ibunya segera dioperasi. Tentu saja kalimat itu membuat Gi-hun kebingungan karena dia tidak ada uang sama sekali. Gi-hun pun mencoba meminjam uang kepada mantan istrinya, tapi yang didapatkan bukan uang, tapi hanya hinaan dari suami mantan istrinya itu. Dia akan memberikan uang asalkan Gi-hun tidak akan menemui putrinya lagi. Tentu saja Gi-hun sangat marah dan memukul suami mantan istrinya. Sayangnya kejadian pemukulan itu disaksikan oleh anaknya. Gi-hun berada di posisi tertekan.
Tapi tidak hanya Gi-hun yang mengalami kesulitan, peserta lain pun sama. Mereka dikejar rentenir yang menagih hutang mereka dan kehidupan mereka sama hancurnya. Maka panitia game memberikan tawaran lagi. Kesempatan kedua masuk ke dalam game. Mengingat nasib mereka yang sebenarnya tidak beruntung sama sekali di dunia luar ini, mereka akhirnya memutuskan kembali masuk ke dalam permainan. Kini mereka lebih tenang dan lebih mempersiapkan diri menghadapi permainan yang akan mereka hadapi. Mereka sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Saat mobil yang ditumpangi Gi-hun melaju, ternyata Junho mengikuti dari belakang. Dia berniat menyusup ke dalam markas permainan untuk bisa menemukan kakaknya yang hilang. Semua mobil ini menaiki sebuah kapal dan di sanalah Junho mendapat kesempatan menyerang salah satu petugas yang sedang mengecek peserta. Junho akan menyamar sebagai salah satu petugas di sana. Lalu di sini, peserta sedang digantikan pakaian. Tapi salah satu peserta yaitu Sae-byeok ternyata masih sadar karena dia di mobil berhasil menahan nafas dari gas. Dia menyembunyikan senjata untuk berjaga-jaga di dalam sana. Dari 200 peserta yang lolos game pertama, kini hanya 187 yang memutuskan kembali bermain permainan. Di malam hari, Sae-byeok yang berhasil menyembunyikan pisau diam-diam masuk dalam ventilasi. Saat sedang berjalan di sepanjang ventilasi, Sae-byeok menemukan pekerja yang sedang melelehkan sesuatu seperti gula. Sae-byeok hanya melihat sepintas dan segera kembali ke toilet agar tidak ketahuan oleh petugas. Miryong yang membantu Sae-byeok ke atas sana tentu saja jadi penasaran tentang apa yang sudah dilihat Sae-byeok di atas sana. Perbincangan mereka ini terdengar oleh Sang-woo. Keesokan harinya mereka bersiap menjalankan permainan yang kedua. Saat sedang berjalan menuju ruangan lain, Sang-woo menanyakan tentang apa yang dia dengar. Di sana Sae-byeok hanya menjawab bahwa para petugas sedang mencairkan gula. Entah apa yang dilakukan dengan gula-gula itu. Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Di sana mereka diperintahkan untuk berdiri di salah satu gambar yang ada di depan sana. Melihat ada 4 gambar yang tidak asing, Sang-woo teringat masa kecilnya, memakan gulali yang dicetak menggunakan gambar-gambar ini. Maka permainan yang akan mereka jalani kali ini adalah mematahkan gulali sampai mengikuti bentuk yang dipilih. Tentu saja Sang-woo memilih bentuk yang paling mudah, yaitu segitiga. Tapi di sini gelagat Sang-woo terlihat tidak baik. Dia tidak memberitahu sahabatnya yaitu Gi-hun tentang apa yang harus dipilih. Sampai akhirnya Gi-hun malah memilih payung karena Gi-hun tidak mendapatkan petunjuk apapun. Permainan pun dimulai. Mereka akan diberikan waktu 10 menit. Jika mereka merusak gulali itu, maka peserta akan dieliminasi. Gi-hun sangat frustasi dan panik. Pilihannya sangat sulit, ditambah lagi peserta satu persatu tereliminasi dan waktu semakin sempit. Tapi di sini terlihat Miryong yang sedang mengakali mematahkan gulali dengan korek yang ternyata dia sembunyikan selama ini di kemaluannya. Lalu di sini peserta yang memilih bentuk mudah satu persatu berhasil menyelesaikan misi. Di tengah keputusasaan, Gi-hun mendapatkan ide untuk menjilat gulali. Karena ternyata gulali sudah ada pola. Gi-hun terus menjilat sampai terlihat sedikit demi sedikit pola menipis dan terpisah. Peserta lain yang sama mendapat bentuk sulit mengikuti cara Gi-hun juga, sampai pada akhirnya Gi-hun berhasil menyelesaikan misi. Namun di waktu-waktu akhir, ada peserta yang merusak pola, sehingga dia akan dieliminasi. Tapi nyatanya peserta ini menyerang balik petugas dan mengancam. Untuk menghentikan kegaduhan, petugas menembak peserta yang lainnya. Pria ini akhirnya menyandera salah satu petugas dan meminta untuk melepaskan topengnya. Tapi setelah dibuka topeng, petugas ini ditembak oleh frontman. Karena sudah menyalahi aturan, para petugas di sini tidak boleh menunjukkan identitas aslinya. Itulah salah satu perjanjian untuk petugas. Mereka boleh membuka topeng hanya di kamar, saat sendirian. Dan di akhir part, Junho yang sedang menyamar di ruangan ini diam-diam membawa topeng dari petugas yang terbunuh. Wah, apa nih maksudnya? Gimana nasib Gi-hun dan yang lainnya? Kita lanjut aja ke part selanjutnya.